Oke, selamat malam Ibu Vita Fitisia, SE, SPDMM. Kami sebagai kelompok penyaji dari PT Aviastar Mandiri ingin mempresentasikan apa-apa saja yang berada di dalam Aviastar ini. Yang pertama ini adalah perkenalkan dari tim kami. Yang pertama ada Igusti Ngurah Andika, lalu Rahul Resalino, dan saya sendiri Haika Zimran. Oke, lanjut kita mulai dari sejarah Aviastar itu sendiri. Nah, Aviastar adalah maskapai penerbangan domestik Indonesia, didirikan pada tahun 2000 oleh Panji Trisno Aji. Berawal dari fokus pada penerbangan kargo dan charter di wilayah terpencil dan pedalaman. Aviastar kemudian berkembang dengan melayani penerbangan berjadwal dan memperluas armadanya. Terlepas dari beberapa kecelakaan dan penghentian operasi sementara, Aviastar terus bangkit dan kini melayani penerbangan domestik di Indonesia, terutama ke wilayah terpencil dan pedalaman. Jadi fokus dari Aviastar sendiri memang kepada pedalaman di Indonesia. Lanjut ke latar belakang berdirinya Aviastar. Yang pertama ada kebutuhan konektivitas di wilayah terpencil. Nah, pada saat itu, yaitu pada tahun 2008, banyak wilayah terpencil dan pedalaman di Indonesia yang kurang terlayani oleh maskapai penerbangan komersial. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat di wilayah tersebut untuk mengakses transportasi udara. Aviastar didirikan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas di wilayah terpencil dan pedalaman tersebut. Untuk latar belakang berikutnya, sebagai pengalaman Panji Trisno Aji sebagai CEO dari Aviastar itu sendiri. Yang pertama, Panji Trisno Aji ini memiliki pengalaman di bidang penerbangan, terutama dalam operasi penerbangan kargo dan charter. Pengalaman ini menjadi modal utama bagi Aviastar untuk memulai operasinya. Yang ketiga, ada sebagai peluang bisnis. Pada saat itu, tahun 2008, industri penerbangan di Indonesia sedang berkembang pesat. Aviastar melihat peluang bisnis yang besar dalam melayani penerbangan ke wilayah terpencil dan pedalaman yang belum terlayani oleh maskapai lain. Visi misi dari Aviastar. Untuk visinya, Aviastar berkeinginan untuk menjadi operator penerbangan yang berkomitmen pada keselamatan dan memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan penerbangan. Dengan optimisme yang tinggi, Badan Direksi membawa kami menjadi operator penerbangan yang dapat dipercaya dan diandalkan dan menjadi yang terbaik. Untuk misi sendiri dalam bidang pasar, Aviastar berkonsentrasi dalam melayani pasar Indonesia dan memiliki potensi untuk ekspansi melayani pasar mancanegara. Untuk di bidang teknologi, Aviastar percaya bahwa adaptasi terus-menerus terhadap teknologi informasi dan teknologi penerbangan merupakan kunci sukses masa depan. Oleh karena itu, komputerisasi proses data dan pelayanan pelanggan adalah hal yang sangat penting untuk mencapai cita-cita. Di bidang kesadaran dan ketahanan, dengan pertumbuhan dan keuntungan perusahaan, prosedur pengambilan keputusan oleh manajemen hanya akan dibuat berdasarkan sebab dan kebijaksanaan sehubungan dengan faktor ekonomi yang selaras dengan pertumbuhan dan keuntungan perusahaan. Dan terakhir di filosofi bisnisnya, Aviastar percaya bahwa sukses jangka panjang hanya akan dicapai dengan penerapan moral dan etika bisnis dengan menyatukan hubungan harmonis antar pemegang saham. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah SWOT analisis dari Aviastar. Untuk bagian pertama ada strength atau kekuatannya. Yang pertama ini ada fokus regional, di mana Aviastar memiliki fokus pada penerbangan regional di Indonesia, yang memberikan keunggulan dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang belum terlayani oleh maskapai besar. Yang kedua ada tim manajer yang berpengalaman, di mana tim manajemen Aviastar memiliki pengalaman dan kompetensi yang baik dalam industri penerbangan, dapat membantu dalam operasi yang efisien dan pengambilan keputusan yang strategis. Yang ketiga ada armada khusus, di mana Aviastar mengoperasikan pesawat de Havilland Kanada DHC-6300 Twin Otter, yang terkenal dengan kemampuan mendarat di bandara-bandara kecil dan terpencil sesuai dengan kebutuhan geografis Indonesia. Yang kedua ada weakness. Yang pertama adanya keterbatasan finansial, di mana
Aviastar mengalami keterbatasan finansial yang dapat membatasi pengembangan dan peningkatan operasional perusahaan. Yang kedua, kurangnya brand awareness, di mana perusahaan ini masih perlu meningkatkan brand awareness mereka di kalangan pelanggan potensialnya agar lebih dikenal dalam industri penerbangan. Yang ketiga, adanya keterbatasan jumlah destinasi, di mana Aviastar memiliki jumlah destinasi yang terbatas dibandingkan dengan beberapa maskapai penerbangan lainnya. Next slide. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama ini adanya ekspansi rute. Potensi untuk memperluas rute ke daerah-daerah baru yang membutuhkan konektivitas seperti rencana layanan ke Bandara Internasional Bali Utara. Yang kedua, peningkatan pariwisata domestik, di mana pertumbuhan sektor pariwisata domestik di Indonesia memberikan peluang bagi Aviastar untuk meningkatkan jumlah penumpang dan pendapatannya. Yang ketiga, adanya pemanfaatan teknologi, di mana teknologi dan media sosial untuk pemasaran dapat meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak penumpang. Selanjutnya ada yang pertama, perubahan iklim dan kondisi cuaca yang ekstrim. Perubahan iklim seperti badai, kabut asap, dan angin kencang dapat mengganggu jadwal penerbangan dan operasional sehari-hari. Hal ini berisiko menyebabkan penundaan, pembatalan, dan potensi kerugian finansial. Yang kedua, adanya perkembangan teknologi di industri penerbangan. Teknologi baru seperti pesawat yang lebih hemat bahan bakar dan sistem navigasi yang lebih canggih dapat membuat armada Aviastar yang lebih tua menjadi kurang kompetitif. Jika perusahaan tidak mampu berinvestasi dalam teknologi ini, mereka bisa tertinggal dari pesaing yang lebih inovatif. Next slide. Oke, baik. Selanjutnya ada strategi pemasaran yang digunakan oleh Aviastar. Yang pertama, strategi ekspansi rute penerbangan baru. Aviastar terus berupaya membuka rute-rute penerbangan domestik baru untuk memperluas jangkauan pasarnya. Mereka berfokus pada kota-kota tujuan yang sebelumnya belum terlayani atau kurang terlayani oleh maskapai lain. Strategi ini bertujuan untuk menarik konsumen di wilayah baru tersebut. Lalu strategi yang kedua itu strategi pemasaran melalui kerjasama. Aviastar aktif menjalin kerjasama pemasaran dengan berbagai pihak seperti agen perjalanan online atau OTA, lalu ada dengan aplikasi pemesanan tiket, bank, dan juga e-commerce. Kolaborasi ini memungkinkan Aviastar menjangkau konsumen yang lebih luas melalui mitra-mitra tersebut. Lalu PT Aviastar Mandiri itu berusaha selalu menjaga hubungan baik dengan para relasi bisnisnya serta para klien yang sudah sering menggunakan layanan jasanya. Next. Lalu strategi yang ketiga itu strategi harga murah atau low cost pricing strategy. Sebagai maskapai berbiaya rendah, Aviastar menawarkan tiket pesawat dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan maskapai penerbangan berjadwal reguler. Ini merupakan strategi utama untuk menarik konsumen yang sensitif terhadap harga. Lalu strategi yang terakhir yaitu strategi pengembangan layanan nilai tambah. Meski sebagai maskapai yang berbiaya rendah, Aviastar terus mengembangkan layanan nilai tambah seperti bagasi prioritas, kursi lebih lega, dan lain-lain untuk mendongkrak pendapatan tambahan dan diferensiasi produk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.